Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Kendari, singgah sebentar membeli rotan. Ilmu dunia boleh dicari, ilmu mengatur uang jangan dilupakan. Anak-anakku, dalam hidup ada dua pilihan. Kita yang mengatur uang atau uang yang mengatur kita. Siapa yang mampu mengelola uang dengan bijak? Tentu dialah yang sedang menyiapkan masa depannya. Hari ini kita akan belajar mengenai literasi finansial. Tentu hal ini bukan sekedar tentang rupiah saja, tetapi juga tentang kehidupan yang lebih berkah, lebih mandiri, dan lebih bermakna. Pertanyaan yang muncul pertama kali yaitu apa itu literasi finansial? Literasi finansial berasal dari dua kata yaitu literasi dan finansial. Literasi sendiri secara teori merupakan kemampuan memahami dan menggunakan informasi, sedangkan finansial merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Jadi, literasi finansial ini secara teori merupakan kemampuan mengelola penghasilan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan berbagi, yang tujuannya adalah mengambil keputusan keuangan efektif dan bijak. Literasi finansial bisa dikatakan juga sebagai seni mengelola uang agar tidak sekedar habis, tetapi memberi arah pada hidup kita. Bukan hanya soal menghitung pemasukan dan pengeluaran, melainkan mencakup di dalamnya seperti keterampilan memahami kapan kita harus menggunakan, kapan kita menabung, dan kapan kita berbagi. Inilah keterampilan hidup yang nilainya lebih dari sekedar angka. Kedua, kenapa penting? Kenapa penting mempelajari literasi finansial? Ada 3 alasan. Yang pertama, uang terbatas, kebutuhan yang tidak terbatas, tentu akan menimbulkan masalah ekonomi. Kedua, literasi finansial membantu memilih dan menentukan prioritas. Dan yang terakhir yaitu tanpa literasi maka akan rentan terjadi yang namanya konsumtif, terjebak hutang, dan salah pengelolaan. Nah, jadi dalam ilmu ekonomi kita belajar mengenai kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ada saja yang ingin kita miliki, dari mulai makanan, pakaian, rumah, sampai barang-barang mewah. Tetapi sumber daya yang kita punya, terutama uang, itu selalu terbatas. Nah, disinilah literasi finansial menjadi penting. Tanpa ilmu ini, kita akan mudah hanyut dalam arus keinginan, membeli tanpa berpikir panjang, bahkan berhutang hanya untuk memenuhi gengsi. Dengan literasi finansial, kita diajari untuk membedakan kebutuhan dan keinginan, menunda hal yang belum mendesak, serta menghindari gaya hidup konsumtif. Artinya, kita bukan hanya menjaga uang, akan tetapi juga menjaga arah hidup kita. Hal selanjutnya yang tidak kalah penting untuk anak-anakku pahami yaitu mengenai barang gaya hidup. Barang gaya hidup ini sama halnya yang merupakan bagian dari kebutuhan tersier. Dikatakan barang gaya hidup karena dia menarik, tapi tidak wajib bagi keberlangsungan hidup. Secara teori ekonomi, barang gaya hidup ini memuaskan keinginan, tapi bukan prioritas utama.
Barang gaya hidup ini contohnya seperti barang-barang branded, handphone keluaran terbaru, kemudian sepatu mahal, tas mewah, atau segala sesuatu yang menarik. Akan tetapi, dari teori ekonomi, barang gaya hidup ini disebut sebagai kebutuhan tersier. Artinya, dia tidak masuk dalam kebutuhan pokok, melainkan hanya pemuas keinginan. Dan tidak salah jika seseorang ingin memilikinya, asalkan kondisi keuangannya memang memungkinkan. Tetapi, jika kita memaksakan diri hanya demi terlihat keren, barang-barang gaya hidup ini bisa menjadi jebakan. Akibatnya, cita-cita besar yang seharusnya kita bisa raih, seperti sekolah lebih tinggi, membeli rumah, atau menyiapkan modal usaha masa depan, itu semua bisa tertunda hanya karena uang kita habis untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Hal berikutnya yaitu bahaya gaya hidup hedon. Kenapa harus ini dibahas setelah barang gaya hidup? Karena barang gaya hidup ini jika terus-menerus atau kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi masuk ke dalam gaya hidup yang hedon. Di mana hedonisme, gaya hidup hedon itu diistilahkan sebagai hedonisme, yang merupakan gaya hidup yang mengejar kesenangan semata, kesenangan sesaat. Contohnya, nongkrong mahal tiap minggu di kafe, kemudian pamer di media sosial, membeli sesuatu yang dipergunakan hanya untuk gengsi. Tentu, sekilas tampak menyenangkan, tetapi sebenarnya hal itu seperti menukar masa depan dengan kepuasan sementara. Hidup terasa indah di luar, tapi rapuh di dalam. Maka dari itu, orang bijak tentu tahu bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dipamerkan, melainkan oleh apa yang ia siapkan untuk masa depannya. Maka, jangan biarkan gaya hidup hedon mencuri ketenangan dan merusak masa depan kita. Selanjutnya yaitu belanja online. Ini juga penting untuk kita ajarkan di materi hari ini. Belanja online atau e-commerce itu merupakan kemajuan teknologi dalam bertransaksi. Belanja online merupakan salah satu wajah baru dunia digital. Sekali klik, barang sampai di depan rumah. Mudah, cepat, bahkan sering terlihat lebih murah. Namun, di balik itu semua, ada jebakan yang tidak kita sadari. Misalnya, promo besar-besaran, diskon palsu, hingga godaan pay later sering membuat orang membeli barang yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Literasi finansial mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bijak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Ingat, tidak semua yang terlihat murah itu perlu. Dan tidak semua yang terlihat murah itu berkualitas. Dan tidak semua yang ingin kita beli harus segera dimiliki. Selanjutnya, ada mindset tentang uang. Beberapa, tapi hanya 2 yang akan saya bahas di sini. Di mana banyak orang beranggapan bahwa hidup ini hanya sekali, nikmati sajalah. Benar, hidup memang hanya sekali. Tetapi pertanyaannya, apakah
Kita ingin hidup sekali yang berantakan atau sekali yang penuh arti? Ada juga mindset orang yang sering berkata seperti ini. Kalau uang dihitung-hitung, rezeki itu terasa seret. Tapi kalau dibiarkan mengalir, selalu ada aja rezekinya. Namun faktanya, dengan diatur, rezeki itu justru menjadi lebih berkah. Kenapa? Karena mengatur uang bukan berarti membuat hidup kita sempit. Mengatur uang bukan berarti kita dilarang untuk bahagia. Justru sebaliknya, mengatur uang membuat kita bisa bahagia dengan tenang. Karena kita tahu ada bagian untuk kebutuhan, ada ruang yang kita siapkan untuk menikmati hidup, ada juga simpanan untuk masa depan, dan ada yang paling penting adalah sedekah yang menambah keberkahan hidup kita. Tanpa perencanaan, uang itu sering habis tanpa bekas, dan kebahagiaan itu hanya terasa sesaat. Maka ada juga yang mengatakan bahwa tanggal 1 gajian, kehidupan hedon, setelah itu miskin lagi. Dengan perencanaan, setiap rupiah yang kita miliki itu berubah menjadi doa, berubah menjadi tabungan, berubah menjadi bekal, baik itu bekal dunia maupun bekal akhirat, dan menjadi jalan menuju mimpi kita gampang atau cepat bisa diraih. Jadi, bukan besar kecilnya penghasilan yang menentukan, tapi seberapa bijak kita mengelolanya, dan tentu hidup kita akan terasa bisa dinikmati. Namun dengan rasa syukur, keteraturan, dan penuh makna. Rumus cerdas mengatur uang. Ya, orang bijak selalu punya pola dalam hidupnya, termasuk dalam mengelola uang. Ada yang menggunakan aturan 50-30-20, di mana 50%-nya itu untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Ada juga yang memakai pola 40-30-20-10, yang dimana 40% digunakan untuk kebutuhan, 30% digunakan untuk keinginan, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk sedekah. Pola-pola ini sederhana, tapi jika dijalankan dengan disiplin, hasilnya bisa luar biasa. Kita bisa memenuhi kebutuhan hidup, tetap menikmati hal-hal yang menyenangkan, menyiapkan masa depan dengan tabungan, sekaligus menebar kebaikan lewat sedekah. Saya kasih contoh untuk seorang guru honorer dengan gaji 1 juta, tapi bisa tetap hidup dengan layak. Nah, prinsipnya ya ini tadi, mereka menggunakan rumus-rumus cerdas dalam mengatur keuangan mereka. Walau gajinya minim, tapi tetap bisa terlihat hidup bahagia, mewah, enggak mewah sih, maksudnya sederhana, tapi tidak kekurangan, tidak pernah juga berhutang. Jadi, cara mengaturnya yaitu misalnya gajinya 1 juta itu, yang 40% otomatis 400.000 itu dipergunakan untuk kebutuhan pokok. Nah, belanja sembako bulanan yang sangat penting, seperti beras, minyak, telur, kemudian kebutuhan mandi dan cuci pakaian, kemudian gas LPG, kebutuhan air, transportasi yang tentu harus disediakan juga supaya bisa memudahkan dalam bekerja. Kemudian 30%-nya atau dari 1 juta itu 300.000 dipergunakan untuk belanja mingguan di pasar, belanja sayur segar dan lauk tambahan. Nah, keinginannya juga ada misalnya jajanan sederhana untuk memenuhi kebutuhan hiburan ringan seperti jalan-jalan seperti itu.
Ada juga, untuk tabungan dan investasi dia sisipkan 20% dari 1 juta itu kan 200.000. Nah, ada yang 200.000 itu dipergunakan sebagai tabungan darurat, ada juga yang dipergunakan sebagai tabungan masa depan. Nah, tabungan masa depan ini, misalnya ditargetkan untuk, membeli sepeda motor, karena misalnya belum punya motor atau mungkin dipergunakan atau ditargetkan untuk membeli laptop. Memudahkan dalam mengajar. Dan 10%-nya, karena orang ini sudah berkeluarga, nah 10%-nya itu, 100.000-nya itu dipergunakan untuk sedekah, diberikan kepada orang tua. Tapi karena, jumlahnya masih sedikit, maka mungkin dalam 1 bulan itu tidak, dia langsung berikan, tapi ditabung dulu. Nanti kalau jumlahnya sudah lumayan baru dia berikan atau transferkan ke orang tuanya. Nah, itu studi kasus dalam, bentuk cerdas dalam mengatur keuangan. Nah, dari hal itu juga karena dia bisa melihat bahwa penghasilannya ini terbatas, itu kan memunculkan kesadaran, untuk mencari side job atau pekerjaan sampingan. Misalnya bisa mengajar les privat, bisa berdagang kecil-kecilan. Nah, dari situ juga kan muncul pemikiran bahwa ya, ah, side jobnya ini atau pekerjaan sampingannya ini tidak mengganggu, pekerjaan utamanya sebagai guru. Dan dari hal ini juga membuat dia lebih sadar untuk hidup sederhana. Akan tetapi juga tetap menyediakan ruang hiburan kecil agar ya tidak memunculkan stres. Sini juga bisa kita lihat masih ada tabungan walaupun kecil tapi menjadi simbol disiplin dan harapan masa depan. Ada juga sedekah yang bisa dipergunakan untuk memberikan ke keluarga, orang tua, atau bisa dipergunakan sebagai uang untuk membantu orang lain atau menghadiri hajatan, hadiri undangan. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke prinsip bayar diri sendiri dulu. Prinsip bayar diri sendiri dulu ini, ah, atau prinsipnya itu pay yourself first. Yang mana ini merupakan satu rahasia kecil dari orang-orang sukses. Kenapa? Prinsipnya adalah bayar diri sendiri lebih dahulu. Maknanya, begitu kita menerima uang, menerima gaji, mereka langsung menyisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi. Jadi sebelum uang itu terpakai untuk hal lain, mereka sisihkan terlebih dahulu. Jadi tidak menunggu sisa. Kenapa? Karena biasanya tidak akan ada yang tersisa jika kita memakai sistem sisa. Dan meskipun kecil, 10% yang ditabung secara rutin akan menjadi pondasi besar di masa depan. Ingat, tabungan bukanlah sisa, melainkan prioritas. Selanjutnya, dampak positif literasi keuangan. Yang pertama, hidup menjadi lebih tenang, tidak boros. Kemudian yang kedua, siap menghadapi keadaan darurat. Yang ketiga, bisa mewujudkan mimpi besar, baik itu sekolah, usaha, rumah, maupun ibadah. Kemudian yang keempat, uang menjadi berkah, bukan sebagai beban. Jadi, dengan literasi finansial, kita bukan hanya belajar menabung, tetapi kita belajar mengatur hidup. Hidup akan menjadi lebih tenang. Karena kenapa? Kebutuhan selalu terpenuhi lebih utama. Kita juga menjadi lebih siap menghadapi keadaan darurat, entah itu sakit, musibah, atau kebutuhan mendesak. Kita juga bisa menyiapkan cita-cita besar, seperti sekolah lebih tinggi, entah itu S1, S2, S3, atau membeli rumah impian, atau membangun rumah impian, atau membuka usaha. Atau dari segi ibadah yaitu umroh atau naik haji. Dan yang lebih indah, kita tetap bisa berbagi kepada sesama. Inilah dampak positif literasi finansial.
di mana kita menjadikan uang sebagai alat kebaikan, bukan sumber kesulitan. Nah, baik, sekarang kita sudah memasuki penutup dan refleksi. Ilmu bisa membuka pikiran, iman bisa menuntun hati, dan literasi finansial bisa menjaga masa depan. Mari kita jadikan uang bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan yang tunduk pada tujuan hidup kita. Generasi cerdas bukan hanya pandai di kelas, tetapi juga bijak mengatur harta. Karena masa depan yang cerah bukan hanya milik mereka yang pintar, tapi milik mereka yang bijak. Sekian materi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.